Roy? Apa? Loh, ya kalau optimis dan enggak tergantung yang termohon datang apa enggak. Semua tergantung dari itu. Karena satu pertanyaan. apa itu? Ada isu bahwa terjadi perpecahan dari kuasa hukum dari Dr. Tifa dan Bang Roy. Enggak ada. Oleh relawan Pak Jokowi, padahal kalau dilihat dari urgensi hukum, ini sangat tidak ada urgensi hukumnya gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru Mas Roy dan pasal 100, junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah apa urgensi hukumnya? Penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang, sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit Keamanan Negara atau Kamnek Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kami tarik sebagai termohon, karena mereka lah pihak yang punya otoritas dan melaksanakan otoritas itu berdasarkan undang-undang, dan kami duga pelaksanaan otoritas itu adalah abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada juga turut termohon, ya. Turut termohon adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, kenapa kami menarik pihak termohon dari pihak kejaksaan? Padahal dikatakan bahwa ini kan sudah penyerahan tersangka dan barang bukti gitu. Gini, ini untuk memenuhi aspek formil dalam pembuatan suatu surat permohonan pra peradilan. Jangan sampai kemudian kurang pihak. Jadi kalau turut termohon itu boleh hadir, boleh tidak. Tetapi termohon, kami mengharapkan hari ini, pada sidang perdana hari ini, harus hadir supaya proses pra peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi Mas Roy, terakhir nanti ditambahkan oleh Mas Roy, yaitu adalah kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan, maka harus menunggu putusan pra peradilan. Jadi, memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku, dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy. Oke. Silakan ditambahkan, Mas Roy. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi saya baru saja datang ke sini ya karena memang pada jam 8 tadi saya harus melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar 3-4 kilo dari sini. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak terlambat. Tapi alhamdulillah ini belum dimulai padahal jadwalnya memang jam 9. Tadi sudah banyak diterangkan oleh kuasa hukum saya, Mas Abdul Ghafur Sangaji, mewakili dari Tokham ya. Dan nanti juga akan menyusul Pak Refli Harun yang sekarang masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi apa yang kami prapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu. Yang tadi sudah di spill sedikit ya oleh Mas Ghafur, dan itu nanti akan ada detail ya. Banyak bukti-bukti yang akan kita paparkan termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah. Hanya di luar dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja ya, pagi-pagi saya sudah ke kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat Ibtu, inisialnya R, dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah betul ya gitu. Jadi adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan, benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI ya. Karena saya tidak boleh bergantian pakaian, tidak boleh menggunakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mandi saja juga tidak boleh ya, cuci muka saja hampir nggak boleh. Untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka. Jadi itu yang kami lakukan dan tadi benar apa yang dikatakan Mas Ghafur Sangaji. Upaya ini adalah upaya untuk pemenuhan hak-hak saya ya, karena sudah dilanggar dan ini sama sekali tidak ada ya upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang nanti akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, yang itu insya Allah hari Kamis besok tanggal 2 Juli. Saya tadi juga ketemu Dr. Tifa ya di Kejaksaan Negeri karena sama-sama melakukan wajib lapor ya. Dr. Tifa akan mulai dulu pada hari Kamis tanggal 2 Juli. Jadi sidang pokok utama saya akan menunggu hasil pra-peradilan ini. Kapan? Nah, nanti kita juga belum tahu kapan. Karena tergantung dari pelaksanaan pra-peradilan ini. Apakah kemudian ini bisa cepat selesai atau tidak, itu tergantung dari pihak yang kita prapitkan. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi ya, tadi sudah dikatakan, karena benar sudah sempat diedarkan oleh para termul itu ya, bahwa akan menggugat Pak Presiden Prabowo. Sama sekali tidak ya. Itu hanya syarat formil kemarin, tapi karena banyak yang kemudian tidak mengerti, baiklah daripada nanti disebut itu dan diedarkan sebagai hoax, maka pihak yang kemudian kami turut termohonkan hanya sampai ke level Jaksa Agung ya gitu, atau kejaksaan. Jadi bukan lagi sampai karena sebenarnya itu semuanya di bawah pemerintah. Pemerintah itu paling tinggi siapa sebenarnya? Tapi daripada nanti pada yang tidak mengerti pada ribut ya, itu yang terjadi. Jadi saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Sedikit update ya. Jangan dianggap apa-apa. Semalam kebetulan memang ada acara temu kangen Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2. Di situ saya bertemu banyak tokoh ya gitu. Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, ada Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, ada juga Wapres ke-11. Apa yang terjadi ya kebetulan saja, memang kebetulan peristiwa itu berlangsung semalam ya, tidak ada hubungannya langsung dengan prapit hari ini atau sidang yang ada. Tapi suasana yang ada di dalamnya ya itu memang luar biasa. Saya nanti akan menyepilkan itu dalam video, tapi untuk menghormati privasi beliau-beliau itu
video yang akan beredar nanti mungkin audionya tidak jelas, sengaja ya, audionya sebenarnya jelas banget apa yang mengatakan. Teman-teman bisa lihat lah nanti ekspresi dari beliau-beliau itu ya, hampir semua. Dan bahkan kalau biasanya ada juga mantan Wakapolri ya. Nah semalam itu bahkan ada mantan Kapolri, banyak itu ya di situ ya yang juga hadir, dan lihat saja ekspresi beliau-beliau itu ya gitu. Tapi tidak perlu saya keluarkan suaranya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir teman-teman dari media mainstream, media alternatif maupun dari media yang lain ya. Dan insya Allah pra peradilan ini berjalan dengan lancar, dan doakan saja semua juga datang ya gitu yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat juga dari kasus utama yang nanti akan disidangkan. Saya kira itu ya teman-teman semua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini Optimis Mas Roy. Apa? Loh, ya kalau optimis dan enggak tergantung yang termohon datang apa enggak. Semua tergantung dari itu. Ada satu pertanyaan. Apa itu? Ada isu bahwa terjadi perpecahan dari kuasa hukum dari Dr. Tifa dan Bang Reki. Enggak ada perpecahan. Nggak ada ya itu? Enggak ada. Yang perpecahan itu terjadi antara Mas dan Diana. Gara-gara Taruhannya. taruhannya kalah ya. Enggak, waktu itu saya kirimin video. Makanya. Jadi dia taruhan 5 juta tapi nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Nggak mau bayar tuh ya. Harus bayar.